Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuf Kurniawan dari kelas instrumentasi 8B. Akan menjelaskan mengenai lab 1043 menggunakan Wireshark untuk examine TCP dan UDP yang ditangkap gitu ya. Oke. Baik, di sini kita menggunakan VF dari NetAcad ya, udah dikasih ya course-nya namanya itu CyberOps Associate. Baik, langsung saja kita login ke VM-nya. Oke, di sini mungkin dari background-nya dulu ya, background dari atau skenario dari lab kali ini. Jadi ada dua protokol di TCP/IP transport layer, yaitu TCP dan UDP. Kedua protokol ini support upper layer protocol communication. Contohnya TCP ini digunakan untuk transport layer HTTP dan FTP protocols. Kemudian UDP ini buat DNS. Nah, kita nanti akan belajar seberapa beda, maksudnya apa aja bedanya gitu, apa masing-masing keunggulannya dan lain-lain. Nah, di part 1 kita belajar tentang TCP dulu, kemudian di part 2 kita akan belajar tentang UDP. Oke, di part pertama kita coba jalankan dulu Wireshark ya. Wireshark ini kita gunakan untuk kita lihat, kita bisa melihat tangkapan TCP UDP gitu. Jadi kita bisa examine dari Wireshark-nya. Oke, kita start capture di interface yang pertama ya, di interface Ethernet-nya VM ini gitulah ya. Nah, ini kita disuruh nyoba FTP gitu ya. Kita buka terminal, Ctrl Alt T, FTP cdc.gov. Tadi saya sudah mencoba sih. Ini sepertinya ada ada update dari servernya. Harusnya ini salah satu anonymous FTP, tapi sekarang sudah tidak bisa, sudah tidak anonymous. Mungkin ada update dari federal government-nya US, karena ingat domain.gov ini punya federal government-nya US. Kalau .go.id punya pemerintah pusat Indonesia. Ya kayak gitulah. Mungkin karena FTP ini sudah tidak secure lagi gitu kan, sudah ada versi barunya yaitu SFTP. Jadi mungkin sudah di downkan gitu ya, kayak udah berhenti masa berlaku FTP-nya. Jadi karena udah nggak secure, jadi US government kemungkinan sudah tidak menyediakan lagi akses FTP ke, apalagi yang anonymous, ke domain-domain di government-nya mereka. Mungkin seperti itu. Sebentar, cek suara dulu. Oke, masuk ya. Kemudian saya menemukan alternatif lain. Saya sempat tanya GPT juga. Itu GNU ini semacam perusahaan perangkat lunak begitu, sistem operasi gitu. Kalau nggak salah yang
salah satu bikin distro-distronya Linux gitulah, saya lupa, kemungkinan kayak gitu, saya juga lupa. Oh ya, sebelumnya kita stop dulu ya, kan kita mau ulang lagi. Oke, kita without save aja, terus kita jalanin ulang, kita record di itu yang sama, kemudian kita jalanin ftp.gnu.org di DNS di domain name ini tuh apa namanya, IP-nya tuh ini ditranslasi ke IP ini. Kemudian karena ini salah satu FTP anonymous, kita bisa login dengan anonymous dan langsung bisa masuk. Oke, kita nggak bisa masuk, kemudian kita disuruh download file apa saja seperti yang sini. Kita lihat ada file apa saja, yang penting kita kan tahu trafficnya gitu ya. Oke, di sini ada readme. Oke, kita coba download readme-nya. Oke, berhasil. Oh, kan sudah. Kemudian kita stop Wireshark capture-nya. Sekarang kita view the Wireshark main window. Nah, Wireshark capture many packets during the FTP session 2. Yap, ini banyak ya. Nah, kita cuma lihat TCP-nya aja. TCP, kemudian IP address dari server yang kita FTP tadi, karena tadi kelihatan juga ya, dikasih tahu juga ya, DNS domain name ini ditranslasi ke IP apa, ini kita dikasih tahu juga. Untungnya kalau tidak pun bisa pakai netstat ya, contohnya gini, netstat ftp.gnu.org. ya kan kayak gini kan, bukan ya, aku netstat apa ya, nslookup, nslookup ftp. Nah, dapat nih IP-nya. Oke, IP address-nya sekalian kita copy aja, males cuy. Kita copy, paste, dan kita apply. Oke. Nah, bisa diperhatikan nih, di sini ada proses, ini bisa dilihat 3 yang pertama ini, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ini, 1, 2, 3. Ini merupakan proses apa namanya, handshake ya, 3-way handshake dengan server FTP-nya, antara klien atau VM ini dengan server FTP-nya. Oke, kemudian kita mau analyze, kita mau coba analyze in Wireshark detail TCP information is available in the packet detail pane. Highlight the first TCP diagram, the first TCP berarti yang 5, terus kita highlight. Oke. Kayak gini ya. The expanded TCP diagram is similar to the packet detail pane as shown below. Ya, ini merupakan TCP diagram gitu ya. Bisa kita lihat TCP source port numbernya berapa. Nah, ini kan ada semua nih, TCP source port number 60238, TCP destination port number ini ada, dan sequence number ini ada,
kemudian acknowledge number ini ada, kemudian each length atau header length ada, kemudian kode bits ini namanya flex gitu ya, di sini ditampilkan sebagai flex. Dan window ada checksum, ada dan lain sebagainya. Oke, using the Wireshark capture the first TCP session startup. Ini yang ini berarti fill in information about TCP header. Some fields may not apply to this packet. Oke. Baik, sekarang coba kita isi saja ya ke warna ini deh. Source IP address, aduh source IP address ini, sini juga ada sepertinya, enggak, ini source IP address nya ini 10.10.2.15. Kemudian destination IP address nya juga ada di situ, yang of course itu IP dari FTP server yang kita akses. Kemudian source port number nya ini acak gitu ya, acak biasanya di atas 1000 berapa di sini tulisannya, di atas 1023. Source port numbernya 60.238. Kemudian destination port numbernya, kalau server FTP nya saya di set default ya pasti menggunakan 21 karena itu port default untuk FTP. Oke, kemudian sequence numbernya 0 ya, acknowledge numbernya juga 0. Dan header length-nya 40 bytes. Kemudian window size-nya mana? 45.235. Oke. Kemudian in the second Wireshark filter capture yang kedua, CDC FTP server acknowledges the request from the VM. Okay, now the values of the scene and egg bits. Acknowledgement set. Yep. Scene set terus acknowledgement set. Oke, kita coba isi lagi. Source IP address-nya masih sama ya, 15. Kemudian destination IP address-nya juga masih sama harusnya, cuma saya lupa nih, 209.81.51.18820. Source port numbernya 0.238. Dan destination port numbernya 21 ya. Kemudian sequence numbernya 0, acknowledge numbernya 1. Nah,
kemudian header length-nya 24 bytes and window size-nya 6535. Oke. Dan final stage of the negotiation, oke, kan tadi ada 3-way handshake kan. Nah, di final stage-nya yang ini, yang tuh acknowledgement-nya set, SIM-nya udah not set lagi. Oke, kita isi lagi ya. Source IP address-nya 10.10.215. Destination IP address-nya 209.51.188.20. Kemudian source port number-nya 60238. Satu sequence number-nya 1, acknowledge number-nya 1 ya. Sorry, karena ini last message ya, pasti acknowledge-nya 1. Kemudian header length-nya 20 bytes, window size-nya 65535. Oke. Pertanyaannya, how many TCP datagrams contain a SYN bit? Oke, kita lihat nih. Ini acknowledgement 1, acknowledgement 1, SYN 1, ini SYN 1. Oke, yang benar how many itu 1, yang cuma punya 1 SYN bit gitu ya, itu cuma yang pertama tadi. Kenapa bahasa Inggris sih? 1, cuma yang pertama. Jadi itu ceritanya. Oh, kayaknya di bawah ada diagramnya deh. Oh, belum, nggak ada ya. Jadi ceritanya tuh mana tadi? Nah, ini kan yang cuma ada SYN-nya 1, cuma isinya cuma 1 SYN gitu ya. Ya, yang pertama tadi. Jadi synchronize itu ibaratnya dia si klien atau VM ini gitu ya, dia ngajakin si server mau ngomong gitu, mau bertukar informasi gitu kan. Nah, si klien ini kayak nyapa gitu loh, itu namanya SYN. Ya, SYN. Kemudian si servernya nyaut balik, oh ya, gua siap gitu, acknowledge, berarti dia udah siap mau bertukar informasi gitu. Nah, terus itu kan yang kedua yang SYN sama ACK. Terus yang ACK ini si klien dia, oh ya, gue juga udah siap lah, ibaratnya gitu kan. Nah, makanya yang tadi yang how many other TCP datagrams contain a SYN bit,
yang cuma ada satu sempit ya yang pertama tadi si klien menyapa itu. Jadi pas proses handshake yang pertama. Kemudian where server ends a response dari 2.0 to the FTP client and TCP session on the FTP client sends an SCK to the TCP session on the server. Sequence is invisible in Wireshark. Is visible in the Wireshark capture below. Kita cari yang responnya 2.0. Ini ya berarti ya kan ya kayak gitulah. Itu masih respons. Nah kalau udah berakhir dia ngasih 221 tandanya goodbye. Ya gitulah intinya. Sekarang kita coba ke filternya ke FTP. Apply. Nah tuh udah banyak apa namanya detail responsnya dan lain-lain. Apply TCP filter again to examine the transmission of the TCP packets are transmitted. This example, FTP server has no more data to send in its stream. It sends a segment with the fin flag setting frame. Nah ini yang fin egg dan lain-lain ya. Tuh egg, fin egg, fin egg lagi ya kan. Oke, selanjutnya kita ke part 2 langsung ya. Kita mau pakai Wireshark to capture the FTP session and inspect the UDP header fields. Oke, kita start mininet. Oke, kita close aja kali ya si Wiresharknya ini. Oke, without saving terus coba kita sebentar. Oh ya. Oke, kita udah masuk ke mininet. Kita mau masukkan node H1 dan H2. Salah. Oke, kita sudah masuk ke kedua node. Nah sekarang di H1 kita mau
saya sebenarnya sudah mencoba ya. Tadi kita hapus dulu ini juga berarti ya. Waduh, tapi coba kita dulu. Ini saya salah menghapus ini, sebenarnya memang ada di situ ya. Analyze lab support file scripts start tftpd. Change there, kita pilih start. Oke, ini udah start. Kemudian kita mau bikin file header. Itu sudah ada. Kita hapus dulu. Kita mau bikin file ini. Bisa paste ya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba preview ya. Udah masuk teksnya. Kemudian kita yang tadi tuh seharusnya nggak usah dihapus ya. Udah kita touch tftp because of the surveillance of the name of receiving file needs to access already. Kalau saya makanya kita bikin itu ya, touch kosong. Sekarang kita start Wireshark di H1. Kita pantau di ether ini. Kemudian kita jalankan perintah ini di BIH2. Jadi H1 ini servernya gitu ya, atau gimana nanti dulu kita coba lihat. 10 0 0 11. Oke, kita mau get dari 10 11 atau si not H1 nya. Oke. Kita stop. Kita mau filter ke TFTP. Ada read request. Ini harusnya ada. Saya assuming
enggak, saya mengasumsikan ini maksudnya TFTP ya, karena ya nanti mungkin lebih jelasnya ya. Untuk sementara ini dulu. Ini sama kayak tadi gitu ya, nih sama ini ya kan, sama kayak yang udah dijelasin tadi juga. Feedernya tuh yang di atas trivial, yang di dalam user diagram protokol. Oke, sekarang kita coba isi. Bentar, saya minum dulu. Source IP address-nya copy aja kali ya, biar nggak lama. Copy source IP address sama itu ya, destination address, source, aduh, source port number, destination port numbernya pasti ada 1 kan, karena enggak ada ya, sorry lupa TFTP ya. Kemudian UDP message lainnya tiga dua. Kemudian UDP checksumnya coba kita lihat 5284 correct. Dan nah ini yang tadi kan, ini dulu, how does UDP diagram UDP verify diagram sendiri menggunakan checksum. Jadi di situ tulisannya kan correct ya, tulisannya correct, artinya checksum kirim dan terimanya tuh sama gitu loh. Artinya checksum kirim terimanya tuh sama. Jadi file itu ibaratnya gitu, nggak ada yang hilang tuh gitu. Itu artinya checksum ya, buat menghitung jumlah kan, literally dari language-nya. Kemudian kita mau examine first frame writing vulnerability, yang ini yang gagal, yang checksum incorrect kali ya. Coba kan, soalnya yang return yang source-nya tuh dari si servernya itu. Oke, source IP address ini harusnya bukan ini itu ya, sorry saya baru udah bukan yang tadi lagi ya, sorry saya baru 10 bukan 10 karena ini kita pakai note ya, jadi udah ibaratnya semacam udah pindah device, cuma ya intinya untuk simulasi aja sih, soal kita udah ganti device.
ada 2 device di sini gitu, server dan client TFTP. Kemudian destinationnya source port numbernya tiga, ya kan, masih mana tuh 34953. Destination port numbernya 69 TFTP. Nah, ini udah kuat semua. Source IP address-nya destination-nya message line-nya DP checksum-nya to incorrect shipping incorrect. Notice the rate on UDP data has a different UDP source port, but the source port is used for the element of the FTP transfer. Oh ya, benar. Because there is no other variable, only the original source port used to begin. Also notice the UDP checksum is incorrect. This is most likely caused by UDP checksum offload. Ya, di sini ada tulisan. Kita coba minta GPT jelasin tentang UDP checksum offload. Nah, checksum itu apa sih? Itu kayak quick math untuk make sure data tuh nggak corrupted, jadi nggak nambah nggak kurang gitu lah. Kita cek for errors. Kemudian offload nih, CPU ini punya batasan gitu kan. Nah, checksum offload, the job is handed off to the network card and IC. Nah, oke. Why offload checksums? Ini less CPU work, frees up your computer for other tasks, performance. Nah, gitu-gitu. Nah, jadi nggak ke CPU tapi ke NIC gitu ya. Nah, NIC ini yang nanti ngitung gitu. Oke, kemudian kita quit. Dah, wah, tutup semua. Coba clean up. Nah, this lab provide opportunity to analyze TCP and UDP protocol operation from captured FTP and FTP.
How does TCP manage communication differently than UDP? Oke, gimana TCP manage communication differently dengan UDP? Jadi TCP tadi kan ada handshake-nya gitu ya. Intinya tuh TCP yang lebih memastikan data itu tuh nggak apa ya, nggak checksumnya benar lah ibaratnya. Kalau UDP kan tadi ada yang checksumnya tuh beda gitu karena ada offloadnya gitu kan. Mungkin kita coba suruh GPT jelasin aja ya. Aduh. Nah, tadi kan TCP itu orientasinya tuh ke connection oriented ya, pakai three-way handshake, ngasih tahu kalau dia mau ngobrol si kliennya, kemudian servernya ngasih tahu kalau oke, dia mau ngobrol juga dan udah siap, ibaratnya itu udah siap gitu ya. Terus si klien juga ngomong oh ya saya juga udah siap. Nah, baru terjadi komunikasi gitu. Nah, keuntungannya tuh dia tergaransi gitu, datanya itu gets delivered. Kalau sampai lost di tengah jalan, kalau misalnya kayak checksumnya nggak benar, itu bisa di reset. Terus datanya tuh arrive dalam correct order. Nah, kalau yang UDP itu dia nggak ada handshake atau setup, jadi dia udah nggak ada overhead gitu ya, udah recheck ya. Jadi kalau data loss ya udah hilang, udah nggak ada pengiriman ulang gitu. Dan data juga mungkin dapat arrive dalam order yang salah. Tapi bagusnya adalah UDP ini kenceng gitu. TCP ini emang akurat, cuma dia lebih lemot karena ada banyak proses kayak handshake dulu kan gitu. Nah, berarti kalau orang ngantri handshake dulu gitu kan, mau keluar kondangan atau kemana gitu kan lama. Kalau orang yang cuek kan ya udah, dia ada acara ya udah dia nggak usah handshake, langsung keluar gitu kan. Joke. Kemudian ini sih lebih ke implementasinya aja, mungkin lebih gampang ya. Jadi kalau yang TCP dia walaupun slower tapi dia memastikan data yang dikirim tuh urut dan juga terkirim gitu loh. Jadi dia bagus untuk HTTP atau apa ya, kalau kita browsing internet gitu ya, web browsing. Nah, ini good for web browsing. Dan email, file transfer kan itu harus urut ya. Kalau nggak urut file transfer itu bisa korup gitu kan, beda 1 bit aja bisa korup. Kemudian kalau UDP ini buat streaming gitu lebih bagus ya. Mungkin karena tadi tuh ada perkataan tuh data might arrive out of order ya, karena mengutamakan kecepatan. Makanya kadang-kadang tuh kalau video call itu ada skip atau kayak reverse gitu ya, itu karena nggak urut aja, karena ya kayak gitulah, karena nggak ada error checking, nggak ada correction, itu membutuhkan waktu yang lama kan. Nah gitu, kurang lebih gitu. Nanti saya coba tulis lah ya, kan saya sudah cerita panjang lebar. Atau mungkin ini deh, kita copy dari sini deh. Kalau UDP
Oke, baik, mungkin sekian saja untuk lab kali ini. See you di lab berikutnya. Terima kasih.